Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semester 6 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kita ada di tatap muka ke-9, masih tentang lanjutan yang kemarin menggunakan expert choice. Itu adalah tools untuk implementasi dari sistem pengambilan keputusan. Jadi semisal Anda ingin membeli rumah, tentu saja ada informasi-informasi yang harus Anda dapatkan sebagai pertimbangan untuk membeli rumah. Semisal luas lahan rumah, lantai berapa, lokasinya, harganya, warnanya, dan lain-lain yang bisa dipertimbangkan. Dan dari kriteria-kriteria yang sudah Anda tentukan, informasi sudah Anda kumpulkan, tentu saja Anda punya alternatif. Mau rumah yang misalnya di lokasi misalnya di Surabaya ya, di rumah di Rungkut, atau rumah di Jambangan, atau rumah di Karah, atau di Ketintang, dan lain-lain. Oke. Kita akan belajar bagaimana cara mengolah informasi. Tentu saja informasi-informasi yang sudah Anda kumpulkan tidak mungkin jika sama penting. Pasti ada prioritas yang akan Anda urutkan. Dari yang paling penting, misalnya penting lokasi. Tapi yang paling nggak penting adalah lahan. Tapi sebaliknya berbeda dengan responden yang lain, mungkin bisa kebalikannya. Yang paling penting adalah harga misalnya. Lokasi paling tidak penting di urutan kesekian. Nah, sebagai pengantar, saya akan buka materinya dulu untuk pengantar ya. Materinya akan saya share di deskripsi pakai link seperti biasanya. Oke, saya ambil materi teori untuk AHP diciptakan oleh Thomas L. Saati. Anda bisa baca ada level-levelnya, faktor, kriteria, dan subkriteria. Oke, Anda bisa baca sendiri di rumah. Kurang lebih seperti ini. Oke, saya kecilkan. Nah, tadi yang sudah kita bahas tadi awal adalah bagaimana memilih rumah. Ya, memilih rumah misalnya adalah ini lokasi, lalu ini adalah harga, dan ini adalah luas lahan. Dan informasi-informasi ini pasti punya bobot yang berbeda-beda. Sehingga bobot di kriteria A ditambah bobot kriteria B ditambah bobot kriteria C adalah 1 atau bisa disebut dengan 100%, ya. 100% itu adalah 1. Dan dari misalnya yang pertama ini adalah harga misalnya ya, harga tentu saja di sini breakdown-nya adalah kriteria Anda pasang budget harga antara 100 sampai 150. Terus di sini harga antara 150 sampai dengan 200. Bahkan di sini juga gitu lokasi. Dari lokasi ini Anda breakdown ke bawah subkriterianya, misal yang pertama adalah lokasinya dekat dengan pasar misalnya. Atau yang kedua ditambah lagi adalah lokasi yang dekat dengan tempat kerja misalnya, dan lain-lain. Nah, untuk bobotnya jika subkriteria, bobot yang sebelah kiri ditambah bobot yang sebelah kanan, kalau misalnya ada lagi 3 gitu ya, di jumlah itu adalah 1 atau 100%. Oke? Dan tentu saja jika kita memilih rumah pasti ada pilihan yang bisa kita ambil. Alternatifnya misalnya ini saya pasang ada 2, misalnya ini rumah adalah rumah di Ketintang misalnya. Lalu ini rumah di Rungkut misalnya. Oke, kita lewati lagi. Ini ada prinsip dasar untuk perhitungannya. Anda bisa pelajari di rumah. Ya, kita next lagi. Oke, ini ada kelebihan dan kekurangan. Anda bisa baca lagi di rumah. Nah, untuk skalanya sedikit berbeda dengan kita misalnya pakai SPSS atau SMPLS. Itu pakai skala Likert 1 sampai 5, puas dan tidak puas. Tapi untuk permainan informasi ini membobotannya adalah kita membandingkan antara kiri dan kanan. Misalnya yang atas, oke. Ini lokasi, ini harga,
dan ini adalah luas. Berarti membandingkan antara luas dengan harga. Lalu luas dengan luas dengan harga, lalu luas dengan lokasi misalnya, dan begitu sebaliknya. A dibandingkan dengan B, lalu A dibandingkan dengan C, lalu B dibandingkan dengan C. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setiap skala itu mempunyai representasi sendiri. Kedua elemen sama penting. Jika Anda tulis 1, 3 itu adalah elemen yang satu, entah kiri atau kanan, sedikit lebih penting, lalu lebih penting, jelas lebih penting, dan terlalu penting. Oke, kita coba next saja. Nah, misalnya adalah ini kriteria yang pertama, informasi yang pertama, dan informasi yang kedua. Nah, ini satu, ini adalah sama penting. Untuk gampangnya adalah antara kriteria kiri dengan kanan, Anda pilih yang mana dulu, prefer yang mana dulu. Jika Anda pilih yang ini, lebih penting daripada yang sebelah kanan, maka Anda pilih antara skala 1 sampai dengan 9 yang sebelah kiri. Ada 2, 3, 4, 5, representasinya ada di atas seperti ini. Ya, sama dengan yang bawahnya, kalau yang ini dengan ini, berarti yang skala sebelah kanan ini, mutlak sangat penting, 9, daripada localizability. Oke, ya Anda bisa baca lagi di contoh-contohnya. Yang di sebelah sini adalah kriteria 1, yang di sini adalah ke bawah subkriteria, dan ini adalah alternatifnya. Ya, dan ini penelitian yang pernah saya buat, membandingkan, mengurutkan prioritas untuk beberapa faktor, karena saya ambil untuk konsentrasi manajemen strategi. Misalnya faktor teknologi dibandingkan dengan elemen kanan, faktor persaingan. Sama, satu ke kanan, satu ke kiri. Faktor politik dibandingkan dengan faktor persaingan. Faktor politik dibandingkan dengan faktor teknologi. Anda pilih yang mana dulu? Ya. Oke. Dan ini adalah contoh hasilnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 faktor yang saya bandingkan tadi. Dan bobotnya dari aplikasi Expert Choice keluarnya adalah 0,1, bla bla sekian-sekian, dan totalnya adalah 1 atau 100%. Nah, dan yang ini adalah subfaktornya. Ini juga saya bandingkan juga, menghitung bobotnya, hasilnya adalah di sini, dan totalnya adalah 1 atau 100%. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengantar materinya. Nah, kita akan langsung praktek menggunakan aplikasi Expert Choice. Kita menggunakan aplikasi Expert Choice. Oke, yes. Sudah keluar. Oke, klik create new model. Lalu oke. Oke. Ini Anda tuliskan. Oke, saya masuk ke dokumen aja. Oke, saya masukkan ke dokumen. Saya ambil contoh biar lebih mudah, juga akan saya share materinya. Saya ambil dari jurnal. Ini judulnya adalah pendekatan model hierarki dalam manage faktor-faktor pendukung pengambilan keputusan pembelian mobil. Oke. Dari Universitas Bina Nusantara, jurusan manajemen fakultas ekonomi dan bisnis. Kita akan langsung skip, Anda bisa baca lagi di rumah. Kita akan ambil kriterianya tadi pemilihan mobil, tadi di halaman 11. Oke, kita ambil contoh dari sini aja. Kita kembali pemilihan mobil. Oke, open. Oke, kita tujuannya ya, tulis goal. Tujuannya adalah faktor pemilihan mobil.
Oke, nah sudah masuk. Kita akan cocokkan lagi. Kriterianya apa? Kriterianya ada kualitas, harga, desain, kenyamanan, performa, keamanan. Oke, sampai sini ya. Baru harga ini sama. Oke, kualitas, harga, desain. Cara memasukkan subkriteria yang pertama untuk di tingkat 1, Anda klik kanan, lalu pilih Insert Child of Current Node. Oke, tuliskan kualitas. Oke, sudah, lalu Enter. Lalu berikutnya adalah harga. Enter lagi. Lalu apa lagi? Harga, desain, kenyamanan. Oke. Oke, jika terklik ya, ini sering kesalahan ya, maka Anda klik di atas dulu, kita lanjutkan lagi. Ya, ingat ya, jangan di sini. Jika Anda klik di sini karena node, maka dia akan menjadi subkriteria yang kedua, ada di tingkat 2. Jadi awas jangan sampai keliru. Klik di goal dulu ya. Jika tidak ingin menyambung lagi, insert child of current node. Oke, ini adalah desain. Enter. Ya, masih di tingkat 1 adalah kenyamanan. Oke, kenyamanan. Lalu adalah performa, keamanan, after sale service. Oke, saya singkat ASS saja ya. Performa, keamanan, ASS. Oke, klik di sini, jangan sampai keliru, klik di sini ya. Di kenyamanan, performa, keamanan. Keamanan, enter, lalu ASS, after sale service. Enter. Jika sudah, lalu di escape aja. Oke, sudah masuk. Nah, lalu untuk alternatifnya, pilihan mobil mana yang akan kita dapat, kita pilih dari membandingkan kriteria ini. Untuk tatap muka pertama, tatap muka ke-9 ini kita hanya membuat modelnya aja, kita masukkan ya alternatifnya. Ini ada Kia, Karimun, Chery, dan Proton. Kia, Chery, Proton. Oke, kita masukkan kriteria yang pertama. Ini adalah mobil Kia. Oke, klik OK. Ya, tambahkan lagi. Tadi adalah Karimun. Oke. Selanjutnya adalah Chery. Bentar, ejaan Chery bagaimana ya? Oh iya, sama kayak gua. Oke. Chery. Oke, Chery lalu Proton. Oke, kita sudah punya tujuannya. Faktor pemilihan mobil, ini informasi bobotnya, atau maaf, informasi kriterianya, dan ini adalah informasi alternatifnya. Nah, sekarang kita lihat model mudahnya. Kita lihat model mudahnya, klik view, pilih hierarchy view. Anda perbesar. Nah, ya. Ada goal pemilihan mobil, kriterianya adalah kualitas, harga, desain, kenyamanan, performa, keamanan, dan after sale service. Ini masih tingkat 1. Masih tingkat 1. Oke. Dan kualitas tentu saja. Kualitas Kia, Karimun, Chery, Proton pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama. Ya, begitu juga dengan harga. Begitu juga dengan desain. Kia, Karimun, Chery, Proton pasti ada pertimbangan persepsi dari responden yang berbeda-beda. Ada yang bilang Karimun yang paling modif, ada yang bilang Kia yang paling simple desainnya, dan lain-lain. Atau Anda bisa
lihat ya, tree layout stylenya ini dari atas ke bawah, ini bisa kiri ke kanan. Ya, yang ini adalah menu top down. Kita coba ke left right. Oke, Anda kecilkan aja, ada di font down, ini font up, ini font down. Oke, seperti ini. Nah, gampang mudah sekali ya, gampang dan mudah. Nah, untuk tugas yang pertama, untuk praktikum setelah instalasi, berarti tatap muka ke 9, Anda screenshot aja ini, Anda screenshot saja. Oke, klik new. Oke, Anda screenshot saja gambarnya ini yang akan Anda upload. Ya, ini yang Anda upload di sini. Nah, ini Anda upload screenshot pakai snipping tool ya, lebih mudah. Jangan semua layar Anda print screen, tapi cukup modelnya saja. Oke. Jadi tugasnya adalah Anda simpan screenshot ini, Anda save, lalu Anda upload dari link yang akan saya sediakan. Sudah saya siapkan juga, oke, saya minimize. Sudah saya siapkan juga materinya, materi yang ini untuk pengantarnya dan juga untuk contoh jurnalnya. Jadi tugas Anda adalah selain upload foto atau screenshot dari Expert Choice ini, aplikasi di Expert Choice yang tadi modelnya Anda screenshot tadi, ini Anda screenshot tadi, dan juga plus jurnal yang Anda angkat. Ya, saya siapkan juga jurnal-jurnal contoh karena di manajemen ada 3 konsentrasi yang utama, yakni adalah SDM, pemasaran, dan keuangan. Jadi satu kelas untuk konsentrasi pemasaran, satu mahasiswa, satu jurnal. Boleh pakai jurnal saya, boleh dari hasil pencarian saya. Dan bagi yang tidak kebagian jurnal, Anda cari jurnal yang lain. Tapi tetap metodenya adalah AHP dengan menggunakan Expert Choice. Oke, jelas ya? Baik, dari saya sekian. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi di chat grup WhatsApp untuk bagaimana prosedur tugasnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.